Annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi kepada materi tata bahasa berikutnya. Ini materi yang terakhir dalam minggu ini. Oke, kita masuk pada tata bahasa Nien Gaboda. Naboda in Gaboda. Adjektif, kata sifat, tambahkan Nien Gaboda. Nanti dilihat ada pacim atau tidak. Kata kerja pakainya naboda. Untuk kata benda pakainya in Gaboda. Oke, kita masuk pada penjelasan atau pengertian apa itu Nien Gaboda. Jadi Nien Gaboda itu digunakan untuk mengekspresikan dugaan dari sebuah kondisi gerakan dengan melihat benda tertentu. Jadi kalau kita melihat benda, mungkin kita bisa menduga, oh itu apa ya? Kira-kira seperti itu. Mungkin sebelumnya kita pernah belajar tentang Nien God kata. Ini hampir sama bentuk dugaan juga, tapi ada sedikit perbedaan antara Nien Gaboda dengan Nien God kata. Oke, kita langsung pada pemakaiannya terlebih dahulu. Pertama dongsa, kata kerja, tidak ada pacim, maka menjadi gana boda. Gana bayo. Mokta, mokna, mongna bayo. Mongna bayo maksudnya makan ya. Jadi ada pacim, tidak ada pacim, tambahkan naboda untuk kata kerja. Untuk kata sifat, apda menjadi aphenga boda. Aphenga boda, kemudian mantap menjadi manenga boda. Manenga bayo. Aphenga bayo. Aphenga bayo mungkin melihat kondisi yang dirasakan ya. Itu dugaan kan? Aphenga bayo. Aphengo kata ya. Dua-duanya bisa digunakan. Berikutnya ada myeongsa untuk kata benda. Eisa contohnya menjadi eisa in gaboda. Hakseng in gaboda. Ini kurang ya. Tidak ada seperti ini. Jadi hakseng in gabayo. Nah, jadi untuk kata benda baik yang ada pacim atau yang tidak ada pacim tinggal ditambahkan in gaboda. Oke, kita masuk kepada contoh pertama. Mungkin dia sedang satu kos ya, bisa satu kos atau satu asrama. Andi 씨가 아직도 자고 있네요. Andi masih tidur. 몸이 아픈가 봐요. Melihat kondisinya dia sedang tidur, dia menduga badannya itu sakit sekali. Momi 아픈가 봐요. Sepertinya badannya atau sepertinya tubuhnya sakit. Momi 아픈가 봐요. Mungkin kemarin lihat sudah capek kelihatan gitu ya. Kelihatan batuk-batuk. Ketika belum bangun jam sekian, dia merasa sepertinya sakit. Momi 아픈가 봐요. Belum tahu sakitnya kenapa, tapi momi 아픈가 봐요. Menduganya. Contoh berikutnya. Biga ona bayo. Biga ona bayo. Mungkin kita lihat dari jendela. Biga ona bayo. Biga ona bayo. Ternyata apa? Saram dari usanel sego gayo. Biga ona bayo. Saram dari usanel sego gayo. Oh, sepertinya turun hujan. Orang-orang usanel sego gayo memakai payung. Maksudnya hilir mudik memakai payung atau pergi menggunakan payung. Jadi saram dari usanel sego gayo. Nah, kita lihat di luar mungkin atau di dalam gedung, kemudian lihat orang-orang keluar sedang membawa payung. Itu bisa menduga usanel sego gayo apa? Biga ona buayo. Contoh berikutnya, 민수 씨는 참 아는 게 많네요. 민수 씨는 참 아는 게 많네요. 민수 itu 아는 게 많네요. Ternyata banyak ya yang dia tahu ya. 아는 게 많네요. Di sini di kata dasarnya alda menjadi 아는 게 많네요. 책을 많이 읽었나 봐요. 책을 많이 읽었나 봐요. Ini kondisinya untuk bentuk lampau. 책을 많이 읽었어요. 책을 많이 읽었나 봐요. Kenapa? Karena ketika sudah membaca, maka bisa menjawab. Atau ketika sudah membaca, maka akan tahu banyak hal. Nah, itu ditunjukkan dengan kalimat sini. 민수 씨는 참 아는 게 많네요. 책을 많이 읽거나 봐요. Jadi sepertinya banyak membaca buku. Karena dia yang taunya banyak ya.
Contoh berikutnya ada 저 사람은 두꺼운 책을 들었네요. 저 사람은 두꺼운 책을 들었네요. Orang itu membawa buku yang tebal. Nah, kalau kita bayangkan orang tebal mungkin buku yang tebal, maka kita bisa menunggu 선생님 인가 보여. Sepertinya guru. Melihat dari guru atau melihat dari buku yang dibawa, kemudian pakaiannya mungkin yang menunjukkan ciri-ciri seorang guru, maka bisa menduga 선생님 인가 봐요. Meskipun nanti tebakannya tidak sesuai, dugaan tidak sesuai, tapi berdasarkan kriteria dari seorang guru itu sesuai. Terus yang berikutnya, 쩔수씨가 모르는 게 없는가 봐요. Jadi maksudnya, 쩔수 itu sepertinya tidak ada yang dia tidak tahu. 모르는 게 없는가 봐요. Sepertinya tidak ada yang dia tidak tahu, semuanya tahu. Kalau tadi contoh pertama di atas apa? 아는 게 많네요. Kalau sini 모르는 게 없는가 봐요. 모든 질문을 답할 수 있어요. Jadi si 쩔수 ini sepertinya tidak ada yang dia tidak tahu. Semua pertanyaan bisa dijawab. Begitu ya. 모든 질문을 답할 수 있어요. Oke, baik. Ini beberapa contoh untuk nyen gaboda yang maknanya adalah sepertinya digunakan untuk menduga. Baik, contoh berikutnya di slide kedua. Oke, ini ada penjelasan berikutnya. Pada saat menduga tentang kondisi atau kegiatan masa lalu, kata kerja dan kata sifat menggunakan anna atau onna boda. Maksudnya untuk bentuk lampau ya, anna boda atau onna boda. Contohnya, ojet bame byongwone gana bayo. Kemarin malam sepertinya pergi ke rumah sakit. Ditunjukkan apa? Yagen, cek sangwe jomanayo. Jadi obatnya banyak di atas meja. Biasa gitu ya, kita mungkin punya teman, tinggal satu kos. Kemudian kita pulang di depan atau di ini ada apa ya? Misalkan ada hadiah mungkin. Kalau hadiah mungkin sepertinya kemarin ulang tahun jadi banyak hadiah. Nah, di sini tunjukkan dengan banyak obat di atas meja sepertinya dia pergi ke rumah sakit kemarin. Berikutnya, Andi Siga Subjeral an Henna Bayo. Si Andi sepertinya tidak mengerjakan tugas. Sonseng ni Megeso Warel pada saya. Ini mendapat marah dari guru. Mungkin diomeli ya. Misalkan di kelas, kamu bagaimana? Ini tidak tahu dan sebagainya gitu kan. Nah, mungkin dalam contoh itu diduga bahwa dia tidak mengerjakan tugas sehingga gurunya itu marah. Yang terakhir, sural mani masyonnabayo. Sural mani masyassayo. Masyassayo bentuk lampaunya. Maka sural mani masyonnabayo. Isigane ajik an ironayo. Isigane ajik an ironayo. Wah, kemarin sepertinya banyak minum sul. Biasanya kalau minum sul, biasanya bangunnya sulit ya, tapi saya tidak tahu apa perasaan orang yang minum sul ya, apakah bangunnya sulit atau tidak. Tapi contoh ini sepertinya banyak minum sul. Isigane ajik an ironayo. Ya jam segini ini belum bangun. Jadi untuk bentuk lampau tambahkan at, ot, ada na bodanya. Ganabayo, anhesayo, anhenabayo, masyasay, masyasay menjadi masyona bayo. Baik, demikian untuk penjelasan video tentang naboda. Silakan dikerjakan latihannya. Semoga bisa sedikit memberikan pemahaman. Semoga corona segera berlalu dan kita bisa bertemu kembali di kelas. Terima kasih, jaga kesehatan, stay safe. Kamsahamnida.